นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะTerpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam para bhikkhu sangha serta para upasaka dan upasika umat Buddha di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang bisa mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Baiklah, pada malam ini kita membahas tentang Dhamma, ajaran Sang Buddha, sedikit sebelum kita beristirahat. Karena ajaran Sang Buddha mengajarkan kita menjadi orang yang selalu tenang dalam menjalankan hidupnya. Maka kalau malam sebelum istirahat kita mendoakan, memancarkan cinta kasih sayang kepada semua makhluk, kita akan tidur atau istirahat dengan bahagia, mimpi indah, tidak mimpi buruk, karena pikiran kita dibersihkan sebelum istirahatnya. Saudara-saudara sekalian, hidup kita akan bahagia perlu sekali yang kita harus mengendalikan perbuatan kita sebaik-baiknya, seperti menjaga tangan tidak membunuh binatang, tidak menjadi orang yang jahat, ganas untuk menghabiskan hidup orang atau binatang. Itu Pancasila pertamanya. Dan semua Pancasila seperti tidak menjadi orang yang tangannya jahat, tangannya cepat melakukan kejahatan, seperti ambil barang orang, atau tidak memiliki pikiran yang jahat untuk melanggar sila. Mereka yang sering melakukan perbuatan asusila terhadap suami atau istri orang lain itu dianggap bahwa orang itu tidak akan tenang, tidak akan dapat kebahagiaan, dan pada akhirnya akan jatuh ke neraka. Apalagi kalau orang yang suka berbohong dan minum minuman keras, mereka akan jatuh ke dalam kesulitan dalam hidup mereka di kemudian hari. Pastilah akan menemukan kesulitan. Sekarang mungkin perbuatan buruknya belum berbuah, tapi tentunya di kemudian hari akan pahit menerima akibat buruknya. Maka para umat Buddha, kita memberikan kehormatan kepada Sang Buddha. Marilah kita bertekad untuk menyempurnakan diri dalam Pancasila, dan kita akan menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi hidup kita, kalau ingin hidup bahagia, jangan suka menjadi orang yang ingin ada pertengkaran dengan orang-orang. Jadi suka ribut
Kalau orang yang suka ribut dengan siapa saja akan ada problem semuanya. Bahkan dalam keluarga, ya, dalam kantor kerja, ribut dengan kawan kerja, kita akan gelisah dalam pekerjaannya. Kalau pertengkaran dengan anak buah, itu akan bernoda dalam hidupnya. Seperti orang dewasa bertengkar dengan anak buah itu tidak cocok. Atau dengan siapa saja, apalagi kalau lebih parah lagi kita sebagai anak buah ada pertengkaran dengan bos kita, waduh bahaya itu. Maka jangan, kita harus pandai untuk menghindari pertengkaran dengan orang-orang, dengan guru, dengan orang yang seperti tukang mabuk, atau orang gila, atau atasan, siapa saja sebenarnya kita tidak perlu untuk bertengkar dengan mereka. Orang yang cerdas akan menghindari pertengkaran, kalah saja supaya kita aman. Maka hidup kita sebagai umat Buddha, kita tidak perlu menang dengan cara pertengkaran yang akan menggunakan fisik atau mulut yang tajam, yang jahat untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi secara Buddhis kita harus tenang dan mendengarkan dulu dan cari waktu untuk mengatasi serta mengatasi dengan cara yang sopan. Maka kita harus belajar dari semua kondisi. Kita akan menjadi orang yang cerdas. Kita harus pandai untuk mencari caranya. Banyak cara untuk memadamkan masalah dalam kehidupan kita. Orang yang pandai akan mencari, sebenarnya orang yang sakit begitu. Orang yang sakit kalau mau pergi ke dokter, bukan hanya satu rumah sakit saja yang dia pergi. Barangkali mereka harus men-check up atau mencoba atau periksa sama dokter 2-3 rumah sakit, baru ambil keputusan bahwa kita sakit apa. Maka kita harus pandai untuk cari solusi dari banyak orang. Jadi orang pasien mencari solusi penyakitnya dari dokter 2-3 rumah sakit. Kalau barangkali satu rumah sakit langsung percaya saja, barangkali salah. Dokter juga ada yang salah untuk ambil keputusan menerangkan tentang penyakit pasiennya. Maka umat Buddha kita menjadi orang pandai, kita harus mengendalikan perbuatan kita dengan baik. Yang penting kita bagaimana malam ini bisa tidur dengan nyenyak, bahagia, gampanglah. Sebenarnya Anda sekalian mengikuti Bhante yang berada di Thailand pada malam ini. Kita mendoakan ya semoga para umat yang di Thailand atau yang di Indonesia atau yang di seluruh dunia yang memahami apa yang disampaikan Bhante pada malam ini, semoga Anda mengikuti dan mencoba untuk prakteknya. Praktek apa? Tahu? Praktek sesuai dengan Pancasila Buddhis. Jangan melanggar Pancasila. Jangan senang untuk ada pertengkaran dengan orang-orang. Tutup mulut. Tutup mulut, karena menang dengan mulut itu bahaya di dalamnya. Hari ini mungkin menang, di kemudian hari kita susah sendiri.
atau persahabatan itu sudah hancur, atau kita dengan orang yang berdebat sama kita tidak ada gunanya, jadi menjadi musuh secara otomatis. Lebih baik umat Buddha menghindari. Kalau kita menghindari dari pertengkaran, kita akan bahagia. Itulah hanya sekedar saja untuk malam ini kita membahas tentang hal yang kecil-kecilan dalam kehidupan kita. Ini bukan Dhamma Desana ya. Ini hanya membahas Dhamma sebelum beristirahat. Sudah ngantuk belum? Kalau ngantuk boleh istirahat. Karena sekarang sudah mau jam 10 malam. Mau jam 10 malam. Biasanya kalau orang dewasa, orang tua seperti saya, kalau umurnya 60 ke atas, lebih baik jam 10 istirahat dan bangun pagi-pagi. Orang pemuda juga jangan terlalu larut malam untuk istirahatnya. Karena kalau kita istirahat mulai dari kurang lebih jam 10 malam sampai jam 2 pagi, itu menjadi waktu yang fisik atau badan kita ingin istirahat benar-benar. Kita akan dapat energi yang tinggi kalau kita istirahat pada waktu yang diterangkan tadi, yaitu jam 10 malam sampai jam 2, jam 3 gitu, atau sampai jam 4, akan menjadi orang yang sehat, tidak banyak penyakit. Ya, baiklah, sampai ketemu lagi. Selamat malam. Namo Buddhaya. Semoga Sang Tiratana melindungi Anda sekalian, berbahagia, dapat diberkati oleh Buddha seperti di belakang pantai ini. Sampai ketemu lagi lain waktunya. Namo Buddhaya.